Baik, di video kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan data dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan secara online melalui Google Form. Nah, jadi, ada beberapa pertanyaan yang sudah terisi ya. Di video ini nanti saya jelaskan supaya rekan-rekan tidak bingung ya. Ini adalah contoh ya. Ingat, ini adalah contoh, nanti, apa ya, proses perhitungannya atau caranya bisa rekan-rekan mahasiswa untuk ikuti ya. Nah, ini ada nomor satu, nomor 2, nomor 3. Ini adalah pertanyaan ya, bisa rekan-rekan lihat di atas. Ini pertanyaan nomor satu, pertanyaan nomor 2, ya, pertanyaan nomor 3, dan seterusnya. Ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah pertanyaan variabel X1 ya. Kemudian ada lagi nomor satu ya. Jadi, eee, ada variabel X2-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di variabel X2 adalah, ada 8 pertanyaan ya. Kemudian selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk X3 ya. Kemudian ini 1 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 12 itu adalah untuk variabel Y, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kalau sudah, ini sudah terisi. Ini datanya sebenarnya ada 200 lebih, tapi saya akan ambil sebagian saja untuk bahan pembelajaran ya. Saya ambil dari nomor satu sampai dengan nomor 7 ke bawah. Hati-hati pada saat copy paste-nya. Ini saya sampai 145 ya. 145 nanti akan masuknya jadi 144 responden karena baris yang di atas itu tidak dihitung ya. Nah, ini nomor satu, ini tidak dihitung ya, seperti itu. Kita Ctrl C, kita copy dulu ke, nah, ini dokumen baru ya. Kita paste di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah 7 pertanyaan, ingat. Setelah itu kita tambahkan, kolom dan baris ya. Insert row, insert column ya. Nah, ini nomor ya, nomor, kemudian ini X1.1, ingat, pertanyaan X1 yang ke-1 maksudnya ya. Ini X, saya langsung drag saja. Nah, ini X1.7. Ini untuk nomor respondennya. Double klik, langsung otomatis ya. Oke, ini juga kita center ya. Ini sudah dapat nih. Ini dapat, ini 144 responden ya, seperti itu. Nah, kenapa kita membuat seperti ini? Karena kita harus melakukan, ini ya, untuk yang di bab 3-nya. Nah, ini ya. Ini contoh bab 4, eee, punya orang lain, tesis orang lain ya. Jadi saya jadikan sebagai bahan pembelajaran rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Di sini contoh variabelnya adalah green marketing ya. Anggap saja ini sebagai X1, satu ya. Ini contoh variabel, ingat, contoh variabel ya. Contoh variabel ya. Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini coba dilihat ya. Ingat, perhatikan. 7, X8. Sebentar. Ini deskripsi penelitian. Oh ya, betul. 1, 5, 6, 7. Ini ada 10 pertanyaan ya. Bentar. Summary preference. Sebentar.
Green marketing, oke. Jadi kalau ini yang punya orang lain ya, jadi ini lebih, eee, dari terakhir dulu ya, X2 entar Y. Ini ada variabel Z-nya soalnya ya. Nah, ini ada variabel Z-nya, tapi tidak perlu bingung karena caranya sama ya, caranya sama. Jadi kita jangan berpangku ke jumlah pertanyaannya. Kenapa ini jumlah pertanyaan tidak sama dengan contoh misalnya, nanti kita sesuaikan ya. Baik, contoh misalkan ini adalah contoh untuk pertanyaan variabel green marketing X1 ya. Anggap saja ini pertanyaan yang sudah kalian buat ya. Ini bisa kalian hapus ya, atau nanti bisa kita ganti lah. Kemudian ada skor rata-rata, kemudian ada kriteria. Ingat, eee, back dulu, ini adalah distribusi frekuensi jawaban kuesioner ya, di pertanyaan satu variabel X1 ya. Perhatikan, kemudian ini adalah jumlah respondennya ya, kemudian ini adalah skor rata-ratanya, dan ini adalah kolom kriteria. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah ini ya, pertanyaan satu X1 melihat dari jumlah melihat dari data yang ada di Excel ini ya. Nah, data yang ada di Excel ini kita copy dulu, kita copy, ingat hanya isinya saja, nomor urut responden beserta X1, X2 ini tidak perlu kita copy ya. Yang di-copy hanya isinya saja. Kemudian kita buka, bentar ini sudah di-copy dulu, Ctrl C, kemudian kita buka SPSS. Kebetulan di sini saya masih menggunakan SPSS versi 23. Kalau kalian, ada yang menggunakan SPSS versi 24 silakan, atau versi yang terbaru silakan ya. Nah, kemudian kita paste di sini ya, di sini di lembar kerja SPSS-nya kita paste angka yang tadi, hasil olah data. Nah, sudah ya. Di sini masih ada tulisan par 001, par 002, kita ubah saja di sini ya. Contoh misalkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7 ya. Kita ke tab data view lagi. Nah, ini sudah berubah ya, sesuai dengan yang ada di Excel ini. Oke, selanjutnya di tab variable view bisa kita deskripsikan value-nya, misalkan untuk value satu, misalkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, atau, cukup ya, disesuaikan saja. Ini setuju, kemudian 5 sangat setuju. Nah, kemudian klik OK. Ini value-nya sudah kita isi, kemudian untuk mengisi sampai dengan pertanyaan X1 ke, apa, X1 pertanyaan 7 kita bisa copy ya, copy, kemudian kita select all, paste langsung. Udah ya. Setelah itu baru ke menu analyze ya, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih menu frekuensi sini. Nah, sudah masuk nih. Setelah itu kita Ctrl A, pindahkan ke sebelah kanan ya, kemudian klik tombol OK. Nanti akan tampil report dari, setiap pertanyaan, item pertanyaannya ya. Baik, kita masukkan ke bab ini ya. Nah, ini.
Contohnya misal yang satu, yang pertanyaan satu, ini yang X1 pertanyaan satu yang menjawab satu adalah 9 orang, yang menjawab 2 23 orang, yang menjawab 3 39 orang, yang menjawab 4 42 orang, yang menjawab 5 31 orang. Ini total responden 144 orang. Ini juga sama 144 orang. Nah, kemudian skor rata-rata didapatkan dari mana? Ya, kemudian kriteria rendahnya didapat dari mana? Skor rata-rata kita dapatkan lihat di Excel ya, Excel, kemudian scroll ke bawah, terus sampai akhir, kemudian di sini kita tambahkan min ya atau rata-rata. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan average. Nah, ini average ya, average, double klik. Kalau sudah scroll ke atas, ini isinya kita pilih, pilih, kemudian ditahan ya, ditahan jangan dilepas. Kemudian scroll ke bawah, bukan scroll ya, di drag ke bawah. Nah, sampai akhir ini ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini hasil akhirnya rata-ratanya adalah 3,43, itu sama dengan yang ada di sini ya. 3,43. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk melihat rata-rata pertanyaan item di variabel X1, pertanyaan kedua, kita langsung di drag saja ya. Ini sama, drag, tahan, drag ke bagian kanan. Nah, itu akan langsung otomatis memperlihatkan rata-rata nilainya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sini. Nah, ini ya. Jadi rata-ratanya ini sama ya, 3,45. Ini sedikit digitnya beda, 3,08, ini 309. Ini dibulatkan, kalau di Excel mungkin ada yang langsung dibulatkan ya, ada yang langsung ada yang masih desimal, di belakang desimalnya masih berapa digit, masih banyak gitu ya. Itu disesuaikan saja, silakan. Nah, selanjutnya untuk kriteria ya, untuk kriteria rendah, kemudian ini kriterianya rendah, kemudian cukup tinggi, cukup tinggi, cukup tinggi. Ya, itu didapatkan dari mana? Silakan rekan-rekan cari atau bisa lihat di dalam video ini, ada nilai konversi rata-rata atau nilai konversi min menurut sumbernya, yaitu menurut Riyadi 2017 ya. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk melihat referensi atau menjadikan ini sebagai referensi kriteria setiap butir pertanyaan variabelnya ya, bisa dipahami. Nah, misal ini 3,43, itu kenapa rendah? Ada di rentang nilai 2,78 sampai dengan 3,48 ya. Makanya di sini rendah ya. Berarti di rentang nilai ini ya. Kemudian saya scroll ke bawah, ini ada yang cukup tinggi, itu ini ya. Berarti ada nilai 3,55, itu berada di rentang nilai 3,49 sampai dengan 4,19. Kalau nilai rata-ratanya 4,30, berarti itu sudah masuk ke kriteria tinggi ya, yang ini. Tapi di sini tidak ada. Ya, seperti itu bisa dipahami ya. Jadi silakan untuk referensi nilai konversi min atau nilai konversi rata-rata, bisa rekan-rekan mahasiswa apa ya, jadikan acuan tabel yang ini. Sumbernya menurut Riyadi tahun 2017, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, untuk item pertanyaan X1.2 itu kalian juga masukkan seperti ini ya. Ada perbedaan sedikit, tapi ini hanya sebagai contoh. Kita tinggal rubah seperti ini aja ya. 50, 35,
35, terus 32. Jumlah respondennya 144, kemudian kita lihat lagi rata-ratanya di sini 3,45. Tinggal kemudian kriterianya lihat lagi ke sini. Dah ya, seperti itu ya. Nah, setiap pertanyaan ya, ini kalau saya jabarkan semuanya pasti waktunya akan lama ya. Sudah saya kasih contoh di awal, jadi saya harap rekan-rekan mahasiswa bisa, memahami ya, ini hanya contoh variabel, bisa saja misal di sini rekan-rekan nama variabelnya penggunaan e-learning. Nah, seperti itu ya, satu. Tentunya pertanyaannya juga berbeda dengan pertanyaan yang ini ya. Ini bisa kalian, eee, kondisikan ya, seperti ini. Saya hapus dulu lah ya. Ini sampai dengan 7 pertanyaan. Jadi yang lebihnya saya hapus. Nah, seperti ini ya. Ini pertanyaan satu satu, saya copy, pertanyaan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sesuai dengan simbol ini ya. Kemudian nilainya, ini saya kasih contoh dulu lah satu ya. Ini X1,3 berarti yang ini ya. Ini kita hapus dulu. Hapus 20, 31, 36, 31 lagi, 26. Jumlah respondennya 144, kemudian yang X1,3 yang ini ya, 3,08. 3,08. Kemudian kriterianya ya, kita lihat lagi kriterianya 3,08 berarti rendah ya ini ya, sudah. Kemudian X1,4 kita lihat lagi di sini, X1,4 saya hapus yang ini, 10 ya, 19, 44, 38, kemudian 33. Jumlah respondennya 144, skor rata-ratanya lihat lagi ke sini, 3,45. Ya, ini 3,45. Kriterianya 3,45. Ini ya masih rendah. Selanjutnya nomor X1,5. Ini saya hapus dulu. Oke. X1,5 ada 28, 14, 34, kemudian 39, 29. Kemudian rata-ratanya 3,18. Ya, ini 3,18. Kemudian kriterianya 3,18 masih rendah. Selanjutnya X1,6. X1,6 ini 8, 15, 44, 47, kemudian 30. Ini rata-ratanya 3,52. 3,52. Lihat lagi kriterianya. 3,52 berarti cukup tinggi ya. Di sini nih rentangnya. Cukup tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian X1,7 yang terakhir. Ini 23, kemudian 18, 28, 38, 37. Ini rata-ratanya ini ya, 3,33. Ini kriterianya rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk variabel, deskripsi penelitian variabel X2, X3, X4, dan Y-nya, silakan rekan-rekan, menyesuaikan berdasarkan hasil, observasi atau hasil penelitian kelompoknya masing-masing.
Dan jangan lupa setiap, eee, di atas tabel itu dijelaskan dulu ini adalah tabel untuk hasil kuesioner variabel, eee, ini ya, penggunaan e-learning dalam kurung X1. Harus ada penjelasan seperti itu dulu di atas tabel. Nah, kemudian di bawah tabel, silakan rekan-rekan uraikan secara rinci hasil inti dari tabel di atas, ya. Misalkan, mana rata-rata yang paling rendah, ya, mana rata-rata yang paling tinggi, ya, seperti itu ya. Nah, di sini kan, ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi ya nilainya. Supaya nanti bisa mengetahui kira-kira item pertanyaan apa yang dianggap nilainya rendah, kemudian item pertanyaan mana yang dianggap nilainya paling tinggi di dalam satu variabel, ya seperti itu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan mengerti. Jika tidak ada yang masih bingung, silakan, ditanyakan langsung ke saya melalui grup WhatsApp kelasnya. Supaya kelompok yang lainnya bisa, memahami juga secara bersama ya. Nah mungkin hanya itu saja contoh, pengisian deskripsi penelitian dari saya. Nanti di video berikutnya akan saya bahas untuk pengolahan data uji yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.